sebenarnya saya ini udah lama ya tanda tanya kepada salah seorang teman-teman kita juga yang lama, yaitu Putri Mojopahit ya. Sebetulnya kita ini teman baik. Ya saya belum pernah ketemu langsung. Saya teman baik sama Putri Mojopahit dan lain-lain. Ketika beliau ada masalah dengan Gus Arya juga kita sangat membela kepada Putri Mojopahit. Nah, saya rasa beliau tahulah seperti apa pemikiran-pemikiran saya mengenai kebangsaan dan lain-lain, mengenai Pancasila, mengenai NKRI dan lain-lain. Yang aneh itu ketika ada masalah mengenai polemik nasab ini, beliaunya memihak kepada kelompok Fuad Pleret dan dengan bahasa-bahasa yang sepertinya beliau tidak memikirkan perasaan dari teman-temannya lagi. Nah itu saya sangat menyesalkan sekali. Saya kira kok kurang gimana, kurang layak gitulah sebagai seorang teman atau mungkin boleh dikatakan sahabat ya. Bisa seperti itu, padahal itu yang dihina-hina juga leluhur temannya, juga kakek dari teman-temannya. Bang Eltof juga kan sering naik di live-nya. Kenapa Putri Mojopahit tidak memikirkan perasaan-perasaan mereka? Kalau beliau misalnya mengatasnamakan ini atas nama kebenaran, karena sejarah dirubah, karena makam-makam dirampok, atau apalah, seperti yang dituduh-tuduhkan oleh Fakih dan Fuad Pleret dan lain-lain. Nah, apakah Mbak Putri Mojopahit sudah meneliti ulang? Harusnya ada kritik sumber. Kita dapat informasi, kita kritik ulang informasi itu. Benar apa enggak? Ya kita selidiki, kita baca-baca, kita gali-gali. Saya ini dulu menanggapi Imaduddin itu, saya ya buka-buka kitab. Saya cross-check apa yang disampaikan ini benar enggak sesuai dengan kitab. Jangan-jangan saya yang keliru. Iya kan? Saya buka-buka kitab. Sajaratul Barokah katanya itu tulisan dari Imam Fakhrul Razi. Katanya Imam Fakhrul Razi menolak bahwa Imam Ahmad punya anak bernama Ubaidillah. Saya cari-cari tidak ada tulisan yang mengatakan Imam Fakhrul Razi menolak bahwa Imam Ahmad itu punya anak bernama Ubaidillah. Tidak ada. Beliau hanya tidak menulis. Dan apa yang tidak ditulis oleh beliau bukan berarti beliau menolak. Nah, ya, itu satu contoh aja bahwa Imaduddin sudah memelintir kalimat yang ada di dalam Sajaratul Barokah. Dari situ saya sudah curiga. Apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kitabnya. Kemudian kita cross-check lagi kitab itu, kita teliti lagi. Ternyata kitab itu pun juga hasil dari salinan. Yang menyalin namanya Wahid bin Samsuddin. Dia selesai menyalin pada tahun 825 Hijriah. Abad ke-9 Hijriah tidak bisa dinisbatkan bahwa ini memang benar-benar hasil karya Imam Fakhrul Razi. Karena apa? Karena salinan pertama yang diklaim sebagai tulisan Imam Fakhrul Razi hingga saat ini pun tidak bisa ditemukan. Mau membandingkan dengan salinan awalnya bagaimana? Untuk mengecek apakah Wahid bin Samsuddin ini menyalin sesuai dengan naskah aslinya, itu pun tidak bisa diverifikasi, belum bisa diverifikasi. Itu satu contoh. Dan Gus Rumel juga menemukan naskah atau manuskrip Sajaratul Barokah versi salinan dari orang yang lain selain dari Wahid bin Samsuddin. Bahwa ternyata yang menyalin Sajaratul Barokah itu bukan hanya satu orang. Ada beberapa orang. Dan setelah di cross check, ternyata banyak perbedaan. Ini mengenai
dua naskah yang katanya mereka ini menyalin dari satu imam, yaitu Fakhrul Razi. Itu pun ternyata isinya juga ada perbedaan. Dan di dalam mukadimah dari kitab Syajaratul Mubarakah itu, persamaan antara kedua salinannya, salah satunya adalah sebuah kalimat bahwa tulisan ini, buku ini, adalah sebuah mukhtasar, artinya ringkasan. Hanyalah sebuah ringkasan. Nah, kalau dibilang ini sebagai sebuah ringkasan, ya wajar kalau isinya nggak komplit. Karena dia cuma mengambil ringkasan-ringkasannya aja. Gitu. Nah, setelah dicek ulang oleh Gus Rumel, ternyata ada banyak nama yang tidak disebutkan oleh kitab tersebut. Walaupun misalnya seandainya itu benar tulisan dari Imam Fakhrul Razi. Imam Fakhrul Razi itu satu zaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan mereka juga satu wilayah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun tidak disebut dalam kitab itu, dan banyak lagi di dalam itu. Bahkan pentahkiknya Sayyid Mahdi Rojai pun juga beliau menulis bahwa beliau itu merasa ada yang aneh dengan ini, bahwa ini diklaim dinisbatkan penulisnya adalah Fakhrul Razi. Itu menurut beliau juga aneh, karena yang kita ketahui Imam Fakhrul Razi itu adalah salah satu daripada a'immah Syafi'iyah, salah satu dari imam-imam ulama bermadhabkan Syafi'i. Sedangkan cara penulisan dalam kitab itu mengindikasikan bahwa penulisnya bukan seorang bermadhabkan Syafi'i. Artinya ini banyak kejanggalan dari kitab itu. Nah, ini yang saya yakin-yakinnya saudari Putri Mojopahit tidak sampai ke situ, tidak meneliti ulang. Begitu, Mbak. Jadi kayaknya kurang patut lah sebagai seorang teman berbicara dengan bahasa dan kata-kata seperti itu mengenai leluhur dari temannya sendiri yang selama ini sering membela Anda. Justru ketika Anda merasa didolimi, kami membantu Anda. Nah, tapi apa yang kami dapatkan justru seperti ini, gitu loh. Kayaknya kurang nggak etis lah, bukan kurang, sama sekali nggak etis. Ya. Nah, sekarang kan kelihatan toh di antara kelompok yang Anda dukung juga mulai berantakan. Fuad ribut sama Kori ribut juga sama Abbas, ya kan? Banyak lagi keruntelan di dalamnya juga, rumit, keruntelan juga ruwet, ya kan? Dan ternyata di dalamnya juga saya dengar dari Kori juga ada pendawiran juga. Dan kalau memang itu ada istilahnya pemalsuan makam, ya ada saksinya. Kenapa sampai sekarang pun mereka yang menuduh ada pemalsuan makam, apalagi mereka mengklaim udah tahu siapa pelakunya, hingga hari ini mereka tidak berani memproses secara hukum. Tidak berani. Tabayun aja nggak pernah, apalagi proses secara hukum. Nah, terus apa motivasinya untuk seperti ini?